ala tijaratin tunjikum min azabin alim yu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram, Bapak Ibu pengurus Masjid Jami, Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Bilal, para ustadz, para alim, para guru-guru kami, alim ulama Ceri Pandai, yang kecil tak kami sebut nama, yang besar tak kami babelan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita titipkan kepada Buya Dr. Yuli Isman. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapat suatu kemuliaan yang luar biasa. Kalau di Rohul ini dikenal dengan GSSB. Kita Buya di Meranti juga punya gerakan yang sama, namanya suling. Subuh keliling. Bukan maling, makin keliling bukan, tapi suling. Itu inisiasi kita Buya Haji Ahmad Fauzi SAG, yang sekarang beliau pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikri Islam. Kita sebagai generasi penerus hanya melanjutkan jejak langkah beliau. Seperti yang disampaikan oleh Buya Dr. tadi, kita juga punya konsentrasi gerakan dakwah di pedalaman bersama dengan Adinda Mujibur Rahman. Tadi kayaknya udah ada channel-channel ajakan. Dengan senang hati Buya langsung kita terima ajakan kembali kepada jamaah. Insya Allah tanggal 17, 18, 19 bulan ini, teman-teman dari Pekanbaru yang dikoordinir oleh Ustaz Mujibur Rahman sama teman-teman akan dakwah di pedalaman Meranti. Nah, kalau yang mau ikut silakan gabung bersama. Kalau tapi hadirin jamaah sekalian, izin bukan bermaksud menggurui, karena sebetulnya saya yang banyak belajar di sini Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita melihat kondisi perkembangan zaman sangat memprihatinkan. Tidak banyak yang mengisi ruang-ruang masjid atau mushola kita generasi muda. Rata-rata yang sudah sepuh-sepuh, yang umurnya sudah, mohon maaf, mendekati itulah. Dan kami yang anak-anak muda rata-rata tidak ada contoh keteladanan yang bisa kami ambil. Siapa anak muda sebetulnya yang semangat pergi ke masjid, apalagi di subuh hari. Padahal kita semuanya sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah sosok manusia inspiratif yang keteladanannya bukan hanya pada sisi satu kehidupan saja. Rasulullah kalau mau sedih-sedih ada, mau bahagia banyak, mau cerita-cerita lucu juga ada, mau serius juga banyak. Dan terkadang kami yang anak muda ini salah mengambil keteladanan atau uswah. Ya, kalau teman-teman hobi bola biasanya kenal dengan nomor punggung 7 siapa? Siapa? Bro, siapa bro? Apa? Mas Dodo? Nomor 10 siapa? Wah, tapi coba kita tanya, sahabat Nabi yang selalu membuat Rasulullah SAW ketika bertemu dengan beliau selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu membuat yang gembira. Siapa? Ini dasar luar biasa, Nuaiman. Bolehlah, tapi hanya di Rohul yang bisa menyebutkan sahabat Nabi itu. Di tempat lain Allah. Nuaiman tahu. Ada mungkin yang kita sudah banyak kenal, tapi ini ingin saya sampaikan. Nuaiman itu sahabat Nabi yang luar biasa.
Walaupun dia tukang gini, tapi dijamin masuk surga. Dalam sebuah kisah diriwayatkan bahwa Nu'aiman ini pernah diajak Abu Bakar untuk berdagang. Jadi teman dagang bersama dengan Suhaibin, sahabat Rasul yang lain. Tapi Nu'aiman ini tidak dikasih amanah pekerjaan apa-apa. Pokoknya kami ikut aja lah. Abu Bakar lebih kurang gitu kan. Sehingga suatu ketika Nu'aiman ini kelaparan dia karena menunggu Abu Bakar berdagang. Yang petugas penjaga makanan ini Suhaibin, sahabat Abu Bakar dan sahabat Rasul yang lainnya. Dia melobilah Suhaibin. Bahasa kita sehari-hari mungkin, bro, aku lapar betul lah nih, bagilah makanan ke aku. Tapi Suhaibin karena amanah, jangan dulu lah Nu'aiman, tunggu Abu Bakar selesai berdagang, tunggu sahabat yang lainnya. Oh, Nu'aiman tak pede akan. Aku dah lapar macam dia, dikobok macam aku lu macam dia kan. Ini bahasa orang kita berarti juga. Awak nak pakai bahasa Rola kita keko, pakai apa segala macam. Nah kita pakai bahasa berarti pula, biar kita dinampak akrab kan. Jadi Nu'aiman tak kehilangan akal. Dia pergi ke pasar kan, tengok ternyata di pasar itu ada sekelompok orang yang sedang melakukan aktivitas jual beli kuda. Timbul akal Nu'aiman. Bagaimana caranya biar perutnya kenyang? Dia juga punya akal. Tengok harga biasanya di sana mahal-mahal kan? Jual kuda mungkin kisaran 100 dirham, 200 dirham, 300 dirham. Dia teringat sahabatnya Suhaibin. Disampaikan kepada salah seorang yang tukang beli kuda bahwa dia punya seorang kuda, kata Nu'aiman. Tidak ada beli kuda aku punya seorang kuda nih. Cuman ada kelainan sedikit. Apa kelainan? Kebiasaan kuda aku nih. Dia mengaku bahwa dia ini bukan seorang kuda. Dia ini orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Jadi setelah mendengar itu, negosiasi harga, ditengok kan, Suhaibin dari jauh ditunjuklah sama Nu'aiman. Itu kuda aku, silahkan diambil. Deal harga dengan lebih yang murah. Akhirnya dia beli makanan segala macam, kenyang. Ditariklah Suhaibin sama sang pembeli tadi. Kemudian Suhaibin bilang, bukan, saya orang merdeka. Dan ternyata sang pembeli tadi dia sudah mengetahui bahwa itulah kekurangan Suhaibin. Terus saja dijual. Akhirnya dia bisa membeli makanan. Nu'aiman kenyang, Suhaibin terjual. Sehingga Abu Bakar balik ketika selesai, kemana sang penjaga makanan kita, Suhaibin? Dengan santainya Nu'aiman katakan, dia sudah aku jual. Sahabatnya sudah jual. Sehingga ketika Nu'aiman balik, Abu Bakar balik, bertemu dengan Rasulullah, diceritakan itu kisahnya kepada Rasulullah tidak marah. Rasulullah kemudian juga tersenyum. Dan itulah salah satu sahabat Nabi yang senantiasa membuat Rasulullah bahagia. Dan bahkan diriwayatkan dalam kisah itu, Rasulullah tersenyum sampai nampak giginya. Ini jarang-jarang Rasulullah bisa tersenyum seperti itu. Itu satu kisah sahabat Nabi yang memiliki kebiasaan bercanda bergurau. Kita biasanya Rasulullah itu pun dihina, dicaci, dimaki. Kita paling cuma dengar sok soleh, baru tahu masjid, sok mau ngajak orang nolak habis datang, dan seterusnya. Itu gelar-gelar yang biasa-biasa saja bagi kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus lemah? Kenapa kita harus rendah diri? Rasulullah itu dilempari batu, dilempari tai, dicaci, dihina. Apakah itu sudah sampai ke kita? Belum. Berarti dampak kita harus lebih bijak lagi. Ini yang pertama. Jadi bagi anak muda, ini khusus nasihat untuk anak muda. Apalagi ada perhimpunan remaja masjid. Salah satu
golongan yang kelak nanti di yaumil akhir ketika dikumpulkan di padang mahsyar, orang semuanya butuh sapaan karena kondisi panas, butuh pertolongan. Salah satu golongan yang dijanjikan mendapat sapaan itu adalah anak muda yang senantiasa hatinya terpaut terhadap masjid. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat mata yang hari ini alhamdulillah kita bisa melihat dengan sempurna. Kalau kita pergi ke rumah sakit Pak Bu, apalagi kalau ke Pekanbaru ada rumah sakit namanya SMEK, spesialis mata. Itu bejibun orang antri untuk memperbaiki matanya yang mungkin karena minus, karena plus, karena glaukoma, karena katarak, dan karena hal-hal yang lainnya. Betapa kasih sayangnya Allah kepada kita hari ini, kita yang punya mata sempurna, pejam, celik, terbuka atau gitu, bisa membedakan mana bini awak, mana bini orang, mana anak gadis awak, mana anak gadis orang, mana bujang awak, mana bujang orang. Dan ini tidak kita sadari, yang sungguh sangat mahal sekali. Bapak Ibu mungkin pernah melihat orang pegang kamera ketika acara pesta nikah. Begitu dia mengambil foto dari sisi yang menarik, kemudian diputar-putar kameranya, mendapat posisi yang pas, baru subscribe. Itu harganya Pak Bu, tak kurang dari 10 juta, bahkan belasan juta, puluhan juta, hanya sebuah postel kamera. Bayangkan kita hari ini yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dua buah mata yang pejam celik tanpa di setel-setel, langsung bisa melihat dengan sempurna. Hebat ya Allah, hebat ya Allah, hebat ya Allah. Allah maha hebat luar biasa. Jadi dari sedikit saja nikmat Allah ketika kita syukuri, itu jauh lebih berharga daripada kita melihat nikmat-nikmat yang lain yang tidak pernah kita syukuri. Ada sebuah kisah Pak Bu. Sebuah rumah tangga yang ada suami istri baru, kemudian dia punya tetangga yang rumah tetangganya itu baru dicat, catnya baru, masih bersih. Hari pertama ketika ada santai dari dalam rumah, sepasang suami istri ini bercerita, tengok Pak, rumah orang sebelah kita itu lawo, cantik, catnya bagus, indah betul. Hari kedua sampai ngopi begitu terus dijaga. Hari ketiga, hari keempat sampai berbulan, cuma lama-kelamaan sang istri bercerita kepada suaminya, tengoklah Pak, rumah orang sebelah itu lama-lama tak lawo catnya kusam, tak bagus. Dia melihat dari rumah, tapi begitu suaminya keluar dilihat dari rumah, ternyata dari luar rumah tetangganya masih tetap bersih dan mantap. Apa yang salah di sini Bu? Sang istri tadi selalu menilai rumah tetangganya dari dalam rumahnya sendiri. Ternyata yang tak bagus itu bukan rumah tetangganya, tetapi dia lupa membersihkan jendela kaca yang ada di rumahnya sendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita sering melihat kekurangan orang lain. Si A kurang ini, si B kurang itu. Yang kita lihat salahnya saja, tidak ada kebaikan orang lain. Padahal Bapak Ibu, yang lemah itu adalah kita. Jarang mengintrospeksi diri, jarang mencuci diri kita.
jarang tazkiyatun nafs. Hati kita ini jarang dicuci, sehingga pikiran kita menjadi negatif, melihat orang sebelah mata selalu tidak betul. Padahal yang paling penting itu adalah harus senantiasa introspeksi diri, memperbaiki diri kita, melihat dalam diri kita, oh ternyata kita kelemahannya begini, oh ternyata kekurangan kita seperti ini. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Kisah ini sangat masyhur. Sya'ban di akhir hidupnya itu, walaupun dia sudah beramal soleh dengan baik, tapi ada sedikit penyesalan menjelang hidupnya. Apa penyesalan yang dia rasakan ketika menjelang wafat? Ternyata Sya'ban menyesal dengan 3 hal ketika menjelang wafat. Kisahnya seperti ini Pak. Suatu ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Biasanya Sya'ban itu berada di posisi paling ujung, karena dia datang lebih awal, dia tidak pengen mengganggu jamaah yang lain ketika datang, sehingga dia memposisikan dirinya di sudut paling depan. Suatu ketika Rasulullah ingin melaksanakan sholat subuh, dilihat ternyata Sya'ban belum datang-datang. Ditanyakan kepada jamaah yang lain, sahabat Rasul yang lain, kemana Sya'ban hari ini? Kok belum kelihatan? Ditunggu sebentar, waktu qomat sudah datang. Akhirnya dilaksanakanlah sholat jamaah tanpa dihadiri oleh Sya'ban, karena menunggunya sudah terlalu lama. Begitu setelah selesai sholat berjamaah, Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, adakah yang tahu di mana posisi rumah Sya'ban? Ternyata ada di antara sahabat yang mengetahui posisi rumah Sya'ban. Ketika Rasulullah dan sahabat berjalan ke rumah Sya'ban, dari ibadah subuh begini, hampir 3 jam jaraknya. Sampai di rumah mengucapkan salam, ternyata yang keluar hanya istri Sya'ban. Ketika ditanya di mana keadaan Sya'ban, ternyata Sya'ban sudah wafat. Dan ketidakhadiran Sya'ban untuk tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah itu hanya uzur wafat. Tapi Sya'ban ketika menjelang wafat, sambil tersenyum, dia mengucapkan pesan kepada istrinya, seandainya masih panjang, senyum. Seandainya masih baru, senyum dia. Seandainya semuanya, senyum dia. Kira-kira nih, saya nak tanya, kalau ibu-ibu ditinggalkan wasiat sama suaminya yang nak meninggal, seandainya masih panjang, tersenyum, macam mana kira-kira perasaan ibu? Buang tebiak atau orang tua dia. Dan anak meninggal pun ada dia yang dicakap dia yang tidak. Bingung gak Bu? Seandainya masih panjang, seandainya masih baru, seandainya semuanya. Istri Sya'ban bingung. Sehingga ketika Rasulullah hadir pada waktu itu, langsung dia ditanyakan. Karena Rasulullah masih terjaga, dia punya ilham dari Allah SWT, menyingkap takbir dari kegalauan sang istri Sya'ban. Rasulullah juga tersenyum. Ibu bertanya nih dengan Ustaz Dr. Buya Yunisman, Buya, suami awak meninggal pesan 3 perkara nih. Seandainya masih panjang, seandainya masih baru, seandainya semuanya. Buya udah dijawab sambil tersenyum juga. Aku tambah pening kemudian. Ternyata Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari dikisahkan bahwa Sya'ban ini luar biasa. Perjalanan dia dari rumahnya di subuh hari menuju masjid itu lebih kurang 3-4 jam. Dan Allah memberikan gambaran tentang pahala perjalanan dia menuju masjid dengan surga yang luar biasa kenikmatannya. Maka Sya'ban pun berujar menjelang wafatnya, seandainya masih panjang. Perjalanan kita ini masih pakai kendaraan motor,
waktu paling 5 sampai 7 menit, itu pun datang setelah iqomah. Jauh sekali seperti sahabat Rasul. Dan kita berharapnya luar biasa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan, dekat dengan Rasulullah. Sementara subuhnya juga kesiangan. Tambah lagi seandainya masih baru. Suatu ketika Pak, sahabat ini kebiasaan dia kalau subuh menggunakan 2 pakaian, satu pakaian dalam, satu pakaian luar. Pakaian dalam dia ini agak baru, pakaian luar ini bahasa kita rombeng lah, PJ kan. Pakaian bekas yang selalu dia pakai. Sudah tak baru lagi. Di perjalanan dia melihat orang tunawisma tak punya rumah, kakek-kakek yang kedinginan. Lantas dengan kebaikan dan kemurahan hati sahabat diberikanlah jaket yang di luar tadi kepada seorang kakek yang kedinginan. Lagi-lagi Allah kasih gambaran menjelang wafatnya sahabat. Seandainya pakaian yang diberikan tadi masih baru, maka pahalanya juga akan luar biasa. Terakhir, seandainya semuanya. Suatu ketika Sa'ban sedang ingin sarapan pagi dengan istrinya. Tiba-tiba ketika dia sedang bermesraan dengan istrinya, didatangkanlah oleh Allah seorang pengemis yang mengaku sudah lama sekali tidak makan. Maka ketika itu ibarat istri dengan Sa'ban tadi, padahal yang dia miliki hanya sepotong roti dengan segelas susu. Lantas karena dia prihatin terhadap kondisi orang yang kelaparan tadi, roti yang sekeping tadi dibelah jadi 2, susu yang segelas dibagi 2. Satu untuk Sa'ban dan istrinya, yang satu lagi untuk sang pengemis. Lagi-lagi pahala itu Allah kasih gambar. Menjelang wafatnya Sa'ban pun berujar, seandainya semuanya, tentu pahalanya juga akan lebih dahsyat dan biasa. Apa yang paling penting pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa kisah di atas tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita yang hidup di dunia ini sungguh waktunya tidak lama. Bisa jadi yang sudah tua mendahului kita. Dan mati ternyata tidak harus syaratnya tua. Bisa juga yang masih muda. Tak juga harus menunggu sakit, tak juga menunggu harus pensiun. Bisa saja yang sehat-sehat seperti kita 2 menit, 3 menit yang akan datang kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Atau mati juga tidak nunggu kita harus punya kebun sawit banyak berhektar-hektar. Bisa saja kita tengah menanam bibit sawit, tiba-tiba kita pula yang sudah meninggal. Atau bahkan mati bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja, dan sedang ngapain kita pada waktu itu. Maka yang paling penting Bapak Ibu adalah persiapan kita bekal menuju kematian. Kalau kita yakin dengan akan adanya kehidupan setelah ini, maka pastikan kita sudah mempersiapkan kehidupan yang kekal itu. Fatawazzadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekal ilmu sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya sebaik bekal itu adalah takwa. Maka ketakwaan ini yang paling penting. Bab takwa nanti kita serahkan kepada Dr. Buya, karena waktu sudah sampai. Maka sebelum ini lagi ya, jangan salah waktu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan hal tersebut, di awal tadi saya sudah membacakan sebuah firman Allah tentang negosiasi Allah kepada kita, tawaran sebuah perdagangan. Perdagangan yang mengantarkan kita bukan hanya untung di dunia, tapi jauh daripada itu, keuntungan yang dahsyat bisa kita peroleh, terbebas dari azab pedihnya api neraka. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini kan termasuk kita nih.
yang mengaku beriman kepada Allah SWT. Hal adudukum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Maukah kamu aku tawarkan, aku kasih tahu sebuah perdagangan yang bisa mengantarkan kamu dari azab yang pedih? Mau tak nih Ibu? Mau? Bapak mau? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Pertama syaratnya adalah beriman kepada Allah dan Rasul. Iman tidak hanya sekedar kita ucapkan dari lisan kita, tapi al-qaulu bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal amal bil arkan. Kita ucapkan dengan lisan, kita benarkan dalam hati kita, dan kita kerjakan dengan segenap anggota tubuh badan kita. Itu baru keimanan yang sempurna. Tidak cuma kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu baru dari lisan kita, tapi dalam hati kita juga sudah meyakini bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada Allah SWT. Tidak ada panggilan yang lebih tinggi daripada panggilan Allah SWT. Tidak ada yang lebih maha kuasa selain kuasanya Allah SWT. Tidak ada yang maha besar selain maha besarnya Allah SWT. Tidak ada yang lebih mengetahui isi hati kita selain Allah SWT. Dan pastikan bahwa setiap kita dimanapun berada harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan biasanya kita yang sebagai ASN, mohon maaf, hanya takut dengan pimpinan nih, bukan pada amanah tanggung jawab sumpah jabatan kita. Sehingga kalau ada Pak Kadis, oh rajin kita kan. Ada sekretaris dinas rajin kita. Pasti ada tidak. Nah, kita mulai merubah mindsetnya bahwa yang mengawasi kita, kerja baik-baik kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita masih merasa takut dengan pengawasan manusia dibanding Allah, maka kita pertanyakan isi hati kita tentang keimanan kita. Datang sholat subuh berjamaah ini karena segan dengan buya, karena segan dengan pengurus masjid, karena segan sudah tergantung digelar dengan ustaz. Nah, ini kita pertanyakan lagi. Kita akan cerita orang lain, kita sendiri nih Pak. Karena segan dengan jilbab kita yang sudah panjang, karena segan dengan gelar kita, kehormatan sudah menjadi anggota dewan, sudah menjadi kepala dinas, sudah menjadi jadi-jadian. Maka hilangkan itu semua. Beriman kepada Allah dan Rasul. Tentang keimanan kepada Rasul, bukan hanya separuh-separuh. Bu, Ibu, boleh saya tanya? Yang Ibu ketahui, Fatimah itu siapa? Anak Rasulullah. Aisyah? Khadijah? Berapa jumlah istri Rasulullah? 11 minimal. Berapa? Ibu pengen gak suami ibu seperti Rasulullah? Bapak kenapa masih senyum Pak? Saya nanya, ibu enggak ada suaminya macam Rasulullah. Ikhlas Bu? Enggak. Hah? Ibu aja tak ikhlas bapak-bapak jadi macam Rasulullah. Belum saya tanya masalah bernikah lagi, baru saya tanyakan. Ibu-ibu enggak suaminya macam Rasulullah? Tak ada. Jadi ibu-ibu tak ada besok di surga sama dengan bapak-bapak yang sekarang. Bapak-bapak yang macam ini bisa tak ada dulu. Ibu-ibu macam ini tak ada juga di surga. Kan dia akan berubah jadi muda-muda semua. Jadi yang dah tua ini masuk surga tapi berubah jadi muda. Wah, kan gitu. Tapi tergantunglah kalau besok ibu-ibu di sini minta yang kakek-kakek, Allah kabulkan juga. Karena semua permintaan di surga pasti akan dikabulkan oleh Allah. Gitu juga dengan kita. Kalau apa-apa yang dan tua ini minta nenek-nenek, aku ndak istri aku yang lama itu lah ya Allah, yang dan nenek-nenek itu ada tak juga. Kalau ada bidadari muda, tapi tengok model senyum ini macam tanda ikut dengan ibu ini. Saya rasa semua tidak yang muda-muda. Iya Pak, entah ke bini, takut dia tanya jawab kan. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mengimani tentang keimanan Rasulullah itu jangan separuh-separuh Pak.
Tak mesti juga kita harus mengikhlaskan istri atau suami kita punya bini banyak. Ya dapat bini satu kalau sudah melengkapi seperti istri Rasulullah cukuplah. Karena Rasulullah itu beristri banyak juga pengen menggambarkan kepada kita semuanya bahwa sifat-sifat perempuan itu begini loh modelnya. Ada yang macam Khadijah, ada yang model macam Aisyah, ada yang macam yang lain-lainnya. Dan jangan terkejut bagi seorang bapak. Nak berharap istri solehah macam Khadijah memberikan semua harta kekayaannya untuk jalan dakwah? Ada Pak, tapi tak banyak lah. Yang macam Aisyah cemburu-cemburu tapi sayang itu kan masih muda, ada juga. Tapi bukan begitulah kita bahas, itu di lain waktu. Jadi intinya bahwa mengimani tentang kehidupan Rasulullah itu jangan separuh-separuh. Jangan hanya satu sisi saja. Bahwa Rasulullah itu sudah memang uswatun hasanah ya. Dia itu contoh keteladanan hidup yang sempurna. Kesempurnaannya itu melebihi hebatnya rokok sempurna. Yang tukang merokok pasti tahu. Rasulullah itu sangat luar biasa. Mau belajar tentang pendidikan, beliau juga sudah mencontohkan. Mau jadi panglima perang, enggak kurang contoh lagi. Mau jadi bisnismen, dari remaja beliau sudah mulai di situ. Mau sabar dengan segala macam fitnah, hinaan, cobaan, tantangan, dan permusuhan, Rasulullah paling hebat di situ. Nah kita tinggal mengambil sisi kehidupan mana yang mau kita ambil dari Rasulullah SAW. Kemudian untuk menghindarkan kita dari azab yang pedih, perdagangan yang Allah berikan kepada kita, tawaran yang lain adalah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Hari ini Pak Bu, kalau kita melihat pemberitaan dari media sosial, TV, radio, Facebook, media internet yang lainnya, mau Instagram, mau YouTube, Palestina sangat luar biasa kondisinya. Palestina sudah mulai dihajar habis-habisan oleh Israel. Maka kita sebagai umat muslim yang bersaudara antara muslim yang satunya wajib tergerak hatinya, wajib memberikan kontribusi terbaik untuk kemerdekaan Palestina. Setidak-tidaknya kita tidak pelit terhadap doa untuk warga Palestina. Itu sudah termasuk selemah-lemah iman. Tapi bagi kita yang benar-benar merasa bahwa Palestina itu bukan hanya sekedar masalah akidahnya, bukan hanya sekedar masalah perebutan wilayah kekuasaan tempat terbaik yang sudah dijamin oleh Allah SWT, tapi jauh daripada itu adalah warga masyarakat Palestina, rakyat Palestina adalah sama seperti kita. Dia juga manusia. Kita yang tidak akan nyaman ketika diganggu oleh tetangga kita sewaktu ibadah dengan suara musik organ tunggal, disko saja sudah parahnya luar biasa. Di sana Pak, tiap detik, tiap saat, tiap waktu rudal-rudal Zionis Israel menghantam bukan hanya di rumah-rumah warga, bahkan tempat-tempat umum, masjid, tempat pendidikan. Bahkan ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan sekali. Seorang rektor, seorang guru, seorang kepala sekolah mewisudakan semua murid-muridnya, bukan karena sudah tamat pembelajarannya, tapi semua muridnya habis
dibombardir oleh jihad Israel anakullah, sehingga dia tidak punya murid satupun. Belum lagi kisah-kisah yang lain, Pak. Palestina hari ini sangat membutuhkan jihad kita, dari harta kita, dari jiwa-jiwa kita. Maka nanti yuk sama-sama kita hadir momen doa zikir bersama, penggalangan dana, aksi untuk Palestina. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita setidaknya menjadi bukti konkret, seperti kisah seekor semut yang memberikan air untuk memadamkan api ketika api itu mau membakar Nabi Ibrahim. Ada ujar dari semut bahwa walaupun dia yakin tidak bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim, tapi setidaknya semut sudah membuktikan bahwa dia berpihak kepada Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan kita. Walaupun hanya sekian ribu rupiah yang kita sumbangkan, sekian waktu detik yang kita hadirkan untuk memberikan dukungan atas kemerdekaan rakyat Palestina, inilah bahwa saksi kita kepada Allah. Ketika dipertanyakan nanti di yaumil akhir, apa yang sudah engkau berikan terhadap waktumu, terhadap hartamu, terhadap ilmumu untuk Palestina, maka kita sudah menyatakan bahwa aku bersaksi ya Allah bahwa aku pernah melakukan pembelaan terhadap rakyat Palestina. Takbir! 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 Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan waktu yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maafkan Bu ya. Pak, maafkan ya. Karena kalau tak dimaafkan berat pertimbangan saya nanti di yaumil akhir. Nah, minimal kalau udah dimaafkan, nanti kita bisa ketemu di surga senyum-senyum lagi. Tak bilang lagi kepada Suki kemarin belum saya maafkan. Siap-siap. Saya minta pertanggungjawaban karena ada rekomendasi pada Suki sehingga suami saya mau nambah. Nah, mudah-mudahan tidak. Yuk kita sama-sama tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi